overheadnya seberapa, dan kalau JA itu adalah jam kerja aktual dan JS itu adalah jam kerja standar. Tentu JA dan JS ini sangat bergantung, dalam arti gini, kalau memang overhead itu pakai basis jam kerja ya tentu dikalikan dengan jam kerja. Tapi kalau misalkan overhead itu menggunakan basisnya unit, ya tentu dikalikan dengan unit. Jadi sangat bergantung pada basisnya dulu, overheadnya itu basisnya apa gitu. Jadi tarifnya ini akan dikalikan dengan basis. Belum tentu selalu JA, belum tentu selalu JS, tapi bisa saja basis yang lain. Tapi yang jelas ide pokoknya adalah tarif overhead itu dikalikan dengan basis, dan basisnya itu berbeda-beda. Bisa jam kerja, bisa jam mesin, bisa unit gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat variansi pengeluaran dan variansi efisiensi, sehingga dapatlah variansi total. Semuanya sama. Intinya kita harus cari variansi, dan variansi ini bisa dua jenis. Variansinya itu tinggi, bersifat positif, ataukah variansinya itu rendah, bersifat negatif. Kalau variansi kita bersifat positif, berarti tarif kita terlalu tinggi. Kalau variansinya bersifat negatif, berarti tarif kita terlalu rendah, sehingga kita harus menaikkan tarif kita. Nah, kalau yang ini tadi adalah overhead pabrik variabel, kalau yang di sini overhead pabrik tetap. Intinya sama. Kalau tadi kan di sini overhead variabel aktual tetap. Kalau yang di sini overhead tetap aktual. Intinya pokoknya di sisi kiri sendiri itu pasti aktual. Tapi kalau yang ini overhead tetap, kalau yang tadi itu overhead variabel. Bedanya hanya di situ. Kemudian di sini overhead tetap dianggarkan dan TOT kali JS. Kita harus mencari dua jenis variansi dan adanya variansi total. Kita baru bisa menghitung variansi total. Oke, di situ bedanya untuk masing-masing. Ide pokoknya sama dan implikasinya seperti yang udah saya bilang tadi. Apakah tarif kita terlalu tinggi ataukah tarif kita terlalu rendah? Nah, kalau terlalu tinggi berarti implikasinya di akhir periode kita harus bagaimana, dan kalau terlalu rendah implikasinya kita di akhir periode evaluasinya seperti apa. Oke, itu tentang sistem cost standar, atau itulah yang mengcoverage modul 9. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan? Iya, TOVA sama TOVS kenapa? Iya, pokoknya yang mengandung A itu pasti aktual, S itu selalu standar. Aktual itu selalu memang yang benar-benar terjadi seberapa, sedangkan standar berarti ada hubungannya sama tarif, atau selalu berhubungan dengan estimasian. Itu bedanya. Jadi kita di sini intinya variansi itu adalah membandingkan yang sebenarnya terjadi sama yang estimasian. Itu ada perbedaan atau enggak gitu antara yang sesungguhnya terjadi dan yang estimasian. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaannya seperti apa, variansinya seperti apa, positifkah atau negatifkah. Intinya cuma di situ. Modul 9 itu hanya mencari variansi. Kan kalau yang standar otomatis itu
based on estimasian, berarti based on tarif. Lah, yang jadi perhatiannya dari perusahaan itu tarifnya itu tadi, tarifnya ketinggian apa terlalu rendah. Nah, cuma di situ aja sebenarnya yang ingin diketahui. Perhitungannya juga sederhana, sangat sederhana. Di sini cuma mempelajari tentang bagaimana bagaimana perlakuannya kalau terlalu tinggi dan bagaimana perlakuannya kalau terlalu rendah. Cuma itu aja. Bisa dipahami? Ataukah mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, oke. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tugasnya. Mudah kok tugasnya, nggak perlu menghitung-hitung, nggak perlu pusing-pusing, cuma tinggal ngerangkum aja gitu. Dan kalau memang modul 9 ini selesai, otomatis ya semester ini juga sudah selesai, sudah mengcoverage satu modul gitu. Berarti sudah selesai tugas saya untuk mendeliver materi. Tapi kalau misalkan masih ada yang bingung, ada yang nggak paham, silahkan tanya ke saya, nggak apa-apa, langsung aja message gitu. Kalau ada yang masih nggak paham di antara materi sampai materi yang dari modul 1 sampai modul 9. Oh iya, Rabu depan saya berikan semua PowerPoint yang pernah saya berikan ke teman-teman, mulai dari modul 1 sampai modul 9. Nanti saya berikan bersamaan dengan kunci jawaban tugas 1 dan tugas 2. Nanti saya upload semuanya di Dropbox atau Google Drive gitu, terus nanti biar semuanya bisa akses dan bisa download. Saya berikan Rabu minggu depan. Kalau sampai Rabu minggu depan saya malam belum upload, tolong diingatkan, mungkin saja saya lupa gitu. Yang jelas Rabu minggu depan saya upload. Saya akan berusaha untuk upload semuanya. Oh ya, saya juga sudah mengupload semua playlist mulai dari pertemuan pertama sampai nanti ini saya upload juga di YouTube. Jadi yang teman-teman yang mungkin masih agak lupa-lupa modul 1 ataupun yang memang waduh, waktu pertemuan ini nggak bisa datang, ya udah, itu bisa dilihat di YouTube. Nanti setelah saya upload yang untuk pertemuan ini, link playlist YouTube-nya saya share di grup. Jadi nanti malam saya share link buat playlist YouTube. Sedangkan kalau untuk semua PowerPoint dan kunci jawaban saya upload baru Rabu depan. Oke. Karena kan saya mau merapikan beberapa PowerPoint. Oke, saya ulangi lagi. Apakah ada yang masih dibingungkan atau perlu ditanyakan? Kalau memang nggak ada, ya saya rasa berarti mungkin pertemuan untuk kali ini cukup sampai di sini. Sebelumnya saya mohon maaf juga kalau mulai dari awal sampai akhir saya udah salah, saya mohon maaf karena memang ini pasti sudah pertemuan terakhir untuk akuntansi biaya. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan yang sebelum ujian masih agak bingung-bingung gitu, silahkan aja message saya via Facebook, pasti saya balas.